Pernahkah saudara memperhatikan bahwa mendengar firman jauh lebih mudah daripada melakukannya? Mendengar khotbah itu mudah, mendengar renungan itu mudah, mengatakan amin juga mudah. Tetapi ketika firman itu harus dipraktekkan, disitulah tantangannya. Firman berkata mengampuni, tetapi ketika hati terluka, tidak mudah mengampuni. Firman berkata, jangan khawatir, tetapi ketika masalah datang, kita sering tetap khawatir. Firman berkata mengasihi, tetapi ketika disakiti, tidak mudah mengasihi. Banyak orang Kristen senang mendengar firman, tetapi Tuhan tidak hanya mencari pendengar, Tuhan mencari pelaku firman. Ketika firman yang hanya didengar tidak akan mengubah hidup, tetapi firman yang ditaati akan menghasilkan perubahan. Pagi ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Apakah kita hanya mendengar, ataukah kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya? Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar video ini, Tuhan, jadikan aku pelaku firman. Dan jika saudara memiliki pokok doa, silahkan tuliskan di komentar. Saya percaya Tuhan masih bekerja, dan Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memelihara kami. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi turun ke dalam hati kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 234. Ayat pokok kita pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, ayat ini sangat sederhana, tetapi sangat tajam. Yakobus tidak berkata bahwa mendengar firman itu tidak penting. Justru mendengar firman itu sangat penting. Iman timbul dari pendengaran. Tetapi masalahnya, banyak orang berhenti pada tahap mendengar. Mereka mendengar, mereka setuju, mereka terharu, mereka tersentuh, tetapi setelah itu tidak ada perubahan. Hidup tetap sama, karakter tetap sama, kebiasaan tetap sama, cara berpikir tetap sama. Dan Yakobus berkata, orang yang seperti itu sedang menipu dirinya sendiri. Mengapa, saudara? Karena ia merasa dirinya sudah rohani hanya karena banyak mendengar firman. Padahal firman itu belum menghasilkan perubahan dalam hidupnya. Saudaraku, ukuran kedewasaan rohani bukanlah berapa banyak khotbah yang kita dengar, bukan berapa banyak ayat yang kita hafal, bukan berapa banyak seminar yang kita ikuti, tetapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan.
Kita mulai dari poin yang pertama. Mengetahui firman belum tentu menaati firman. Saudara, ada perbedaan besar antara mengetahui dan mentaati. Banyak orang mengetahui apa yang benar, tetapi tidak melakukannya. Mereka tahu bahwa doa itu penting, tetapi jarang berdoa. Mereka tahu bahwa mengampuni itu penting, tetapi tetap menyimpan kepahitan. Mereka tahu bahwa Tuhan harus menjadi prioritas, tetapi lebih sering mengutamakan hal-hal yang lain. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Perhatikan perkataan Yesus. Yesus tidak berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu mengetahuinya." Tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudara, surga tidak kagum dengan pengetahuan kita. Tuhan berkenan kepada ketaatan kita. Karena itu jangan hanya bertanya, "Apa yang saya tahu?" Tetapi bertanyalah, "Apa yang sudah saya lakukan?" Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting. Poin yang kedua, firman Tuhan adalah cermin bagi hidup kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 23-24 berkata, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Saudara, firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau ada kotoran di wajah, kita dapat melihatnya. Ketika kita bercermin, kita melihat keadaan kita yang sebenarnya. Kalau rambut berantakan, cermin menunjukkannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan keadaan hati kita. Firman Tuhan menegur kesalahan kita. Firman Tuhan memperlihatkan dosa kita. Firman Tuhan membuka hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi masalahnya, banyak orang melihat cermin, lalu pergi tanpa melakukan apa-apa. Mereka mendengar teguran Tuhan, tetapi tidak berubah. Mereka tahu kesalahannya, tetapi tidak bertobat. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Firman Tuhan diberikan untuk ditaati. Poin yang ketiga, firman yang ditaati akan mengubah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bukti bahwa firman Tuhan hidup adalah ketika firman itu menghasilkan perubahan. Firman Tuhan bukan sekedar kumpulan kata-kata. Firman Tuhan memiliki kuasa. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup manusia. Firman Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut. Firman Tuhan sanggup mengubah orang berdosa menjadi orang yang hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan sanggup mengubah orang yang penuh kebencian menjadi orang yang penuh kasih. Tetapi perubahan itu terjadi ketika firman ditaati. Bukan hanya didengar, bukan hanya dipelajari, bukan juga hanya dibahas, tetapi harus dilakukan. Contoh, lihatlah Sakeus. Ketika bertemu Yesus, hidupnya berubah. Ia tidak hanya mendengar perkataan Yesus, ia merespon, ia bertobat, dan ia memperbaiki hidupnya. Lukas 19 ayat 8 berkata, "Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Perjumpaan dengan firman selalu menghasilkan perubahan. Karena itu saudara, jika kita sudah bertahun-tahun mendengar firman, tetapi hidup kita tidak berubah,
kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah saya harus mendengar? Apakah saya sungguh-sungguh mentaati? Karena firman yang ditaati akan menghasilkan perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan berhenti pada tahap mendengar. Jangan berhenti pada tahap mengetahui. Jangan berhenti pada tahap memahami. Lakukanlah firman Tuhan. Jika firman berkata berdoalah, maka berdoalah. Jika firman Tuhan berkata mengampuni, maka ampunilah. Jika firman Tuhan berkata mengasihi, maka kasihilah. Jika firman Tuhan berkata hiduplah dalam kekudusan, maka hiduplah dalam kekudusan. Ketika firman dilakukan akan menghasilkan kehidupan yang diberkati. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang paling banyak mendengar. Tuhan mencari orang yang paling taat. Ketika Tuhan melihat hidup kita, Dia menemukan hati yang siap melakukan kehendak-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mendengar daripada melakukan. Ampuni kami jika kami mengetahui kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman. Ajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan. Ajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu setiap hari. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong saudara menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.